Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Selamat siang anak-anakku sekalian. Sebelum kita memasuki pembelajaran pada siang hari ini, hendaknya kita membaca doa sebelum belajar dulu ya anak-anak. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi sidni ilma warzuqni fahma. Amin. Alhamdulillahirrabbilalamin. Bagaimana kabar kalian semua hari ini anak-anak? Semoga kalian dalam keadaan sehat selalu. Mengingat kita sedang diuji dengan pandemi COVID-19, Ibu minta kalian untuk tetap di rumah dan gunakan masker jika kalian keluar rumah, dan wajib sering mencuci tangan kalian jika kalian keluar rumah. Patuhi segala protokol kesehatan ya anak-anak. Selanjutnya, pada siang hari ini kita akan mempelajari tentang SKI, yaitu Sejarah Kebudayaan Islam untuk kelas 8 MTS. Materinya yaitu tentang Khulafaur Rasyidin. Sebelum masuk ke pelajaran, Ibu minta kalian duduk dengan duduk ternyaman dan juga harus perhatikan materi Ibu dengan baik. Dengarkan dengan baik dan wajib memahaminya ya anak-anak. Sebelum kita melanjutkannya, Ibu akan membacakan tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada hari ini, yaitu setelah mengikuti proses pembelajaran, peserta didik diharapkan mampu mencermati cerita, membuat peta konsep, berdiskusi tentang prestasi Khulafaur Rasyidin. Ya, itu tujuan pembelajaran kita ya hari ini. Selanjutnya, apakah kalian tahu tentang Khulafaur Rasyidin? Ya, tidak tahu ya. Khulafaur Rasyidin itu merupakan gabungan dari dua kata, yaitu khulafa dan rasyidin. Khulafa adalah jamak dari kata khalifah, artinya pengganti, sedangkan ar-rasyid adalah jamak dari ar-rasyid, yang artinya adalah orang yang mendapat petunjuk. Jadi, apa itu Khulafaur Rasyidin? Khulafaur Rasyidin adalah pengganti yang mendapatkan petunjuk. Kenapa sih kita membahas Khulafaur Rasyidin? Ya, perlu kita ketahui setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW, masyarakat Muslim di Mekah sangat bingung dengan pengganti Nabi Muhammad sebagai pemimpin. Maka dari itu dibentuklah Khulafaur Rasyidin untuk memimpin umat Islam sebagai pengganti Nabi Muhammad SAW. Dan kita ketahui Khulafaur Rasyidin itu ada berapa anak-anak? Coba ada berapa? Khulafaur Rasyidin itu ada 4. Yang pertama itu ada Khalifah Abu Bakar, yang kedua ada Khalifah Utsman bin Affan, yang ketiga ada Khalifah Umar bin Khattab, dan yang keempat ada Khalifah Ali bin Abi Thalib. Ya, coba kita ulangi lagi. Khulafaur Rasyidin ada 4. Yang pertama Khalifah Abu Bakar, yang kedua Khalifah Umar bin Khattab, yang ketiga ada Khalifah Utsman bin Affan, dan yang terakhir ada Khalifah Ali bin Abi Thalib. Selanjutnya kita akan membahas mengenai profil dari keempat khalifah tersebut ya anak-anak. Ya, Khalifah Abu Bakar. Abu Bakar adalah gelar yang diberikan setelah beliau masuk Islam. Nama beliau sebelum masuk Islam yaitu Abdul Ka'bah. Beliau lahir pada tahun kedua tahun Hijriah, tahun gajah, atau 2 tahun lebih muda dari Nabi Muhammad SAW. Abu Bakar memiliki budi pekerti yang baik dan terpuji. Beliau mendapat gelar As-Siddiq yang artinya jujur dan terpercaya karena beliau adalah orang pertama
yang mempercayai peristiwa perjalanan Nabi Muhammad SAW atau biasa yang kita sebut dengan Isra Miraj. Lalu yang kedua ada Khalifah Umar bin Khattab. Umar bin Khattab memiliki nama lengkap yaitu Umar bin Khattab bin Naufal bin Abdi Uzza Riba'ah bin Abdullah bin Qor bin Roza'ah bin Adi bin Ka'ab. Beliau lahir pada tahun 581 Masehi di kota Mekah dari suku Bani Adi, salah satu rumpun suku Quraisy, yaitu suku yang terbesar di kota Mekah pada saat itu. Umar bin Khattab merupakan seorang bangsawan. Beliau memiliki daya kritis, tegas, dan keras. Namun di balik sikap itu, Umar bin Khattab mempunyai sikap yang sangat mulia, yaitu beliau akan menangis jika mendengar lantunan ayat-ayat suci Al-Quran dibacakan. Lalu yang ketiga yaitu ada Khalifah Utsman bin Affan. Utsman bin Affan memiliki nama lengkap Utsman bin Abdi Syams bin Abdi Manaf bin Quraisy al-Quraisy al-Umawi. Beliau dilahirkan pada tahun 573 Hijriah, tahun kelima setelah kelahiran Nabi Muhammad SAW. Sebelum beliau masuk Islam, dipanggil Abu Amr. Beliau memiliki sifat jujur, rendah hati di kalangan umat Islam. Utsman bin Affan terkenal orang yang sangat kaya raya dan sangat dermawan. Beliau mendermakan seluruh hartanya untuk mengembangkan Islam. Lalu yang terakhir ada Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib memiliki nama lengkap Ali bin Abu Thalib bin Abdul Muthalib bin Hashim bin Abdul Manaf. Beliau dilahirkan di Mekah pada hari Jumat 13 Rajab tahun 570 Masehi atau 32 tahun setelah kelahiran Nabi Muhammad SAW. Beliau tinggal bersama Nabi Muhammad SAW sejak kecil. Beliau diasuh sebagaimana anak sendiri karena kondisi ayahnya yang sangat miskin. Beliau mendapat didikan langsung oleh Rasulullah sehingga menjadi seorang yang berbudi tinggi dan berjiwa luhur. Ya, setelah tadi kita sudah bahas profilnya ya anak-anak, kita masuk ke materi yang selanjutnya yaitu bagaimana sih proses pengangkatan 4 khalifah tersebut. Padahal dalam masa Rasulullah tidak pernah membahas tentang Khulafaur Rasyidin. Jadi pada saat itu memang banyak terjadi perdebatan pada saat proses pengangkatan khalifah tersebut. Ya, langsung saja ya. Untuk yang pertama ada Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Beliau dipilih melalui jalan musyawarah antara kaum Muhajirin dan kaum Ansor. Lalu yang kedua ada Khalifah Umar bin Khattab. Beliau menjadi khalifah dengan proses ditunjuk langsung oleh Khalifah Abu Bakar. Dan yang ketiga ada Khalifah Utsman bin Affan. Beliau dipilih menjadi khalifah dengan cara dipilih melalui tim formatur yang sudah dipilih oleh Khalifah Umar bin Khattab. Dan yang terakhir ada Khalifah Ali bin Abi Thalib. Beliau terpilih menjadi khalifah yaitu dengan usulan dan disetujui oleh mayoritas umat Islam. Ya, itu 4 prosesnya ya anak-anak. Selanjutnya ada prestasi-prestasi Khulafaur Rasyidin. Ya. Untuk khalifah yang pertama itu ada Khalifah Abu Bakar. Adapun prestasinya yaitu memerangi kelompok pembangkang, kodifikasi Al-Quran, perluasan wilayah Islam. Lalu yang kedua ada prestasi dari Khalifah Umar bin Khattab. Yang pertama yaitu perluasan daerah Islam, mengatur administrasi dan keuangan pemerintah, dan menetapkan kalender Hijriyah. Lalu yang selanjutnya ada prestasi dari Khalifah Utsman bin Affan, yaitu yang pertama ada kodifikasi mushaf Al-Quran, yang kedua ada renovasi Masjid Nabawi, yang ketiga ada pembentukan angkatan laut, dan yang terakhir ada perluasan wilayah Islam. Dan ini khalifah yang terakhir yaitu Khalifah Ali bin Abi Thalib. Prestasinya pertama yaitu mengganti pejabat yang kurang cakap,
membenahi keuangan negara Baitul Mal, memajukan bidang bahasa dan bidang pembangunan. Ya, saat tadi kita pelajari dari yang pertama kita menyebutkan nama-nama Khulafaur Rasyidin, lalu dari profil Khulafaur Rasyidin, dan dari proses pengangkatan para Khalifah Rasyidin, dan yang terakhir ada prestasi dari Khulafaur Rasyidin. Dari semua itu kita wajib menghafalnya. Coba kita ulangi lagi anak-anak. Khulafaur Rasyidin ada 4. Yang pertama ada Khalifah Abu Bakar, yang kedua ada Khalifah Umar bin Khattab, yang ketiga ada Khalifah Utsman bin Affan, yang terakhir ada Khalifah Ali bin Abi Thalib. Ya, 4 itu kalian harus hafalkan, kalian harus pahami. Lalu untuk prestasi-prestasi dari 4 khalifah tersebut, prestasi yang sama mereka laksanakan yaitu perluasan wilayah Islam. Jadi prestasi yang sama pada khalifah 4 tersebut yaitu perluasan wilayah Islam. Ya. Untuk materi hari ini, Ibu simpulkan ya, Khulafaur Rasyidin artinya adalah orang yang mendapat petunjuk. Dan 4 khalifah tersebut yaitu ada Khalifah Abu Bakar, Khalifah Umar bin Khattab, Khalifah Utsman bin Affan, dan Khalifah Ali bin Abi Thalib. Kalian harus pahami itu ya anak-anak. Ya, baik. Alhamdulillahirrabbilalamin. Telah usai pembelajaran pada siang hari ini. Semoga kalian bisa mengambil hikmahnya dan kalian bisa mempelajari materi ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.